Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya memberikan taufik kepada kita untuk belajar, tapi Allah pun memberikan taufik kepada kita untuk belajar dari salah satu sosok terbaik, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Allah berikan taufik kepada kita untuk belajar dengan salah satu kitab terbaik di dunia, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang terbukti dengan taufik Allah Subhanahu wa taala merubah wajah dunia, memberikan pencerahan kepada jutaan orang dari zaman ke zaman, dan semoga Allah memberikan hal itu juga kepada diri-diri kita. Dan ini adalah anugerah, ini adalah nikmat yang lebih berharga daripada harta dunia. Dan hadirin Allah muliakan, nikmat harus kita syukuri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya bersyukur, tapi muliakan hal ini. Ya, muliakan. Rasakan benar-benar dalam diri kita bahwa ini adalah hal yang sangat mulia, hal yang sangat berharga, hal yang sangat mewah, hal yang layak untuk diperjuangkan. Karena kunci kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan hanya ilmu secara konten, bukan hanya ilmu secara materi atau teori, tapi ilmu yang bisa merubah kehidupan kita, merubah diri kita, merubah lisan kita, merubah hati kita, merubah pola pikir kita, adalah ilmu yang bermanfaat. Dan syaratnya adalah memuliakan ilmu. Ulama mengatakan, man lam yukrimil ilma lam yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan diri dia. Maka para ulama mengatakan bahwa syarat mutlak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah memuliakan ilmu. Meyakini bahwa ilmu adalah mulia, lalu kita sikapi ilmu dengan kemuliaannya. Maka nggak heran nama besar seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan sebulan penuh untuk bertemu Abdullah bin Unais hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mendapatkan satu hadis. Jalan 1 bulan penuh. 1 bulan, 1 hadis. Sebagian orang pada hari ini berpikir, itu kan apa layak segitu? 1 bulan untuk 1 hadis. Worth it atau apa enggak? Para ulama bilang sangat layak. Bahkan lebih dari itu. Sangat worth it. Bahkan lebih dari 1 bulan pun layak. Lebih dari 1 bulan layak. Lebih dari 1 tahun layak. 1 hadis. Bagi orang yang tahu keutamaan hadis Nabi SAW. Bagi orang yang yakin bahwa ilmu yang akan merubah kehidupannya. Dalam arti Allah akan merubah kehidupannya melalui ilmu. Makanya mereka memuliakan ilmu sehingga Allah muliakan dia. Allah muliakan mereka. Maka tugas kita bukan hanya duduk manis lalu belajar, mencatat dan seterusnya, tapi tugas kita memuliakan ilmu tersebut. Terlebih lagi Allah sudah sangat baik kepada kita. Allah berikan hidayah kita untuk belajar, lalu belajar di waktu-waktu yang mulia,
di bulan Al-Muharram, bulan di mana amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, hari ini adalah hari yang sangat spesial. 10 Al-Muharram. Dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengisi hari ini dengan belajar, dan semoga kita bisa amalkan apa yang kita pelajari. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan muliakan ilmu itu. Yakini bahwa ini adalah hal yang sangat mulia. Makanya para ulama tadi jalan 1 bulan untuk 1 hadis, lalu mereka berwudu dulu untuk bertemu atau untuk belajar ilmu atau berbicara tentang ilmu. Bahkan sebagian mereka mandi sebagaimana Imam Malik, lalu pakai baju yang bagus, pakai parfum. Itu semua apa? Itu semua memuliakan. Karena Allah melihat, walaupun kita berada di ruangan kita atau kamar kita pada saat ini, atau di kajian-kajian online lain, mungkin nggak ada yang lihat, tapi Allah melihat. Allah melihat. Oleh karena itu, kalau kita memuliakan, maka Allah akan memuliakan kita. Hadirin Allah muliakan, kembali ke bab muraqabah. Bab yang merupakan induknya atau asasnya, pondasinya amal-amal atau amalan-amalan hati. Asasul a'malil qalbiyah, kata Imam Ibnu Qayyim. Pondasi dari amalan-amalan hati, yaitu al-muraqabah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melangkah ke dalil ketiga atau ayat yang ketiga yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini atau dalam bab ini. Surat Ali Imran ayat 6, hadirin sekalian. Ali Imran ayat 6. Al-Imam Nawawi berkata rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai, keluarga, orang tua, guru, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau mengatakan rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yakhfa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'un fil ardi wala fis sama, segala sesuatu yang ada di bumi dan tidak ada yang tersembunyi segala sesuatu yang ada di langit. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Surat Al-Imran ayat 5. Surat Al-Imran ayat 5. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terlihat oleh Allah. Semuanya terpantau oleh Allah. Semuanya diawasi oleh Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun sesuatu di bumi dan di langit yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sederhana, simpel, tapi kalau seorang muslim benar-benar bisa meresapi ayat yang sederhana ini, sederhana secara redaksi tapi dalam akan makna, maka kehidupannya pun akan berubah. Tidak ada yang tersembunyi. Hadirin Allah muliakan, para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa surat Al-Imran ayat 5 ini ada korelasi dengan sebuah ayat yang lebih menjelaskan, lebih memperinci, yaitu surat Al-An'am ayat 59. Al-An'am 59.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, ayat yang luar biasa, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua hal yang gaib, yang tidak terlihat. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sesuatu yang kita anggap gaib, semua kuncinya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya. Enggak ada yang mengetahui kecuali dirinya Subhanahu wa taala. Lalu Allah mulai memperinci, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dialah yang mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, yang jatuh, melainkan Allah tahu. Allah tahu. Allah mengatakan Allah tahu dari pohon apa dia jatuh atau dia gugur. Kalau ada banyak pohon, pohon yang mana? Misalnya dari pohon jati yang mana nih? Ada di lahan yang misalnya 100 hektar, yang mana pohon jati? Atau dari pohon beringin, atau dari pohon mangga ada 50 hektar, dari pohon mangga yang mana tuh daun? Allah tahu. Lalu ketika jatuh, jika tertiup angin, kemana angin itu membawanya? Dan di mana daun itu jatuh? Itu semua Allah tahu. Allah tahu. Tidak ada satupun daun yang gugur melainkan ia mengetahui dari pohon apa, yang mana, kemana ia terhembus angin, lalu kemana ia terjatuh. Allah tahu semuanya. Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan Allah pun tahu bumi yang jatuh di dalam kegelapan bumi, atau biji yang jatuh di dalam kegelapan bumi. Jadi tidaklah jatuh sebutir biji pun fi dhulumatil ard, di dalam kegelapan bumi, kecuali Allah mengetahuinya. Kecuali Allah mengetahuinya. Dan Allah gunakan fi dhulumatil ard, di kegelapan bumi, atau di lapisan-lapisan kegelapan bumi. Fi dhulumatil ard, jamak muannats tsalim. Jadi bukan satu lapis kegelapan, tapi lapisan-lapisan kegelapan. Para ulama menjelaskan ketika kita membaca tafsirnya, apabila ada satu biji yang jatuh, ada satu biji yang jatuh, lalu biji kecil yang jatuh, lalu ia masuk ke dalam lautan, lalu terus tenggelam sampai berada di dasar lautan dalam kondisi hujan. Biji itu jatuh ke lautan dalam kondisi hujan. Maka Allah tahu di mana biji itu berada. Allah tahu. Hadirin yang Allah muliakan, makanya Allah katakan fi dhulumatil ard, di dalam lapisan-lapisan kegelapan. Karena bukan hanya satu kegelapan. Bukan hanya satu kegelapan. Ada beberapa lapisan. Hadirin Allah muliakan,
kata para ulama, sebagian ada 5 lapisan kegelapan. Yang pertama, ketika biji itu jatuh ke dasar lautan, kita tahu di dalam dasar lautan itu ada pasir, maka biji itu akan tertutup dengan pasir itu. Allah tahu. Itu lapisan pertama. Lalu lapisan kedua, gelapnya air di dalam laut. Semakin dalam laut itu, maka semakin gelaplah laut itu. Makanya semakin biru dan pekat sekali ke dalam. Jadi pasir jatuh nih ke dasar, lalu sampai dasar tertutup pasir dasar laut. Lalu di atas pasir kegelapan, air di tengah kegelapan, di dalam dalamnya laut. Dasar laut begitu pekat, begitu hitam, begitu gelap. Kita tahu banyak penyelam harus pakai senter di dalam laut karena begitu gelap. Lalu lapisan kegelapan berikutnya di waktu malam. Yang ketiga. Lalu lapisan yang keempat, dzulumatus sahabil mutarakim. Gelapnya alam hitam, gelapnya awan hitam yang menyelimuti angkasa pada saat itu. Lalu gelap yang kelima adalah kegelapan hujan yang turun di malam hari itu. Pasir yang menimbun, lalu gelapnya lautan, di dalam lautan. Lalu pada saat itu waktu malam, gelap. Lalu awan, tidak ada bintang, tidak ada bulan, yang ada hanya awan-awan hitam. Lalu yang berikutnya kegelapan air hujan. 5 kegelapan yang menutupi biji kecil itu berada. Biji kecil itu berada. Dan Allah tahu di mana biji itu berada. Allah tahu di mana biji itu berada. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah tahu di mana biji itu berada. Allah tahu benda basah itu atau benda-benda basah yang ada di alam semesta dan benda-benda kering yang ada di alam semesta, dan semuanya terdapat dalam buku catatan yang jelas, Lauhil Mahfuz. Mubin, jelas, gamblang, nggak ada kerancuan, zahir, benar-benar terlihat, maklum, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, maka baginya sama saja antara maksiat yang sembunyi-sembunyi dengan maksiat yang terang-terangan. Bagi Allah, dari sisi ilmu Allah, sama saja. Betul, konsekuensi hukum beda antara yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Tapi maksud kita adalah dari sisi diketahui atau tidaknya oleh Allah, gamblang atau samarnya di sisi Allah, gak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi kalau Allah tahu letak biji itu, berapa kegelapan? 5 kegelapan. Allah tahu. Pasir, kegelapan laut yang begitu pekat. Lalu Allah juga tahu
pada saat itu kegelapan malam, lalu awan hitam dan hujan. Lalu mungkinkah Allah tidak tahu ketika kita sembunyi dalam bermaksiat di sebuah tempat misalnya? Pada saat kita bermaksiat di sebuah kamar hotel, ya keluarga kita nggak tahu. Tapi kalau biji itu diketahui, masa kamar hotel nggak diketahui? Hotelnya jelas lagi. Ada hotel di dalam laut. Kalau hotelnya dalam laut, Allah tahu. Mungkin kalau nggak tahu ketika kita bermaksiat di rumah teman kita, di kos-kosan kita, ketika lagi sendiri, ketika sedang physical distancing atau social distancing, sedang isolasi. Orang lain itu isolasi, istighfar kepada Allah, taubat, baca Quran, dia maksiat, subhanallah. Karena merasa fine-fine aja. Karena tanpa ada simptom misalnya, akhirnya dia maksiat, subhanallah. Allah tahu. Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Hadirin, siapa di rumahnya punya pohon mangga misalnya, atau pohon rambutan, ya, di halaman rumahnya ada satu pohon mangga berdiri tegak, atau pohon rambutan. Tahu berapa daun yang gugur dan jatuh kemarin? Nggak tahu. Padahal itu pohon kita, pohon di halaman rumah kita, dan cuma satu doang, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, cuma satu pohon. Dan kita nggak tahu ada berapa daun yang gugur. Dan padahal yang gugur itu jatuhnya di pekarangan rumah kita juga, dan kita yang sapu juga, tapi kita nggak tahu ada berapa jumlah daun tersebut. Dan Allah tahu. Allah subhanahu wa ta'ala tahu ada berapa daun yang jatuh tadi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu ada di mana. Allah tahu ada di mana. Tidak ada yang tersembunyi. Nggak ada yang tersembunyi. Semuanya diketahui oleh Allah. Kalau biji itu diketahui, masa kita nggak diketahui? Walaupun rekam jejak digital kita nggak ada, Allah nggak butuh rekam jejak digital. Walaupun tidak ada yang merekam, Allah nggak butuh rekaman. Walaupun tidak ada CCTV di tempat tersebut, Allah nggak butuh CCTV. Walaupun nggak ada alat penyadap, Allah nggak butuh alat penyadap. Illa fi kitabim mubin. Semua sudah ada dalam kitab yang nyata dan jelas. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, oleh karena itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, "'alaika bil muraqabah mimman la takhfa 'alaihi khafiyah." Engkau harus punya rasa muraqabah dari zat yang tidak ada satupun yang tersembunyi dari dirinya. Gak ada. Jadi kalau kondisinya demikian, maka wajib atas kita semua punya rasa muraqabah, punya rasa diawasi oleh Allah, punya rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha melihat. Karena Allah maha tahu, nggak ada yang tersembunyi. Kita bisa sembunyikan dari istri kita,
Kita nggak bisa sembunyikan dari Allah. Kita bisa sembunyikan dari suami kita, tapi kita nggak bisa sembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian orang punya hobi mahal, maka dia sembunyikan dari istrinya. Dia sembunyikan dari istrinya. Sekarang sepeda lagi happening, dan sebagian sepeda tuh nggak murah, dan semua pernak-perniknya mahal. Gimana biar istrinya nggak tahu? Dia nggak taruh sepedanya di rumah. Sebagian ada yang sewa rumah, atau ada yang taruh di rumah yang satu lagi. Ada yang sewa rumah kontrakan hanya untuk taruh sepedanya. Dan selama dia main sepeda, istrinya nggak tahu suaminya punya sepeda. Dan bukan hanya punya sepeda, komplit semua ada yang berhubungan dengan sepeda. Ketika ditanya, kenapa Anda taruh di rumah tersebut? Kenapa nggak taruh rumah? Kan rumahnya masih besar. Aduh. Biar istri saya nggak tahu. Ya istri Anda nggak tahu. Tapi bukankah Allah akan hisap Anda pada hari kiamat? Jadi nggak boleh. Bukan nggak boleh, sepeda sah-sah aja. Tapi kira-kira itu berlebihan atau enggak? Atau sudah sampai titik berlebihan atau enggak? Kalau enggak, silahkan aja. Tanya pada diri kita. Kalau Allah tanya kita pada hari kiamat, kita bisa jawab apa enggak? Adapun sebagai olahraga bagus, menyehatkan. Tapi kenapa disembunyikan itu? Apa jangan-jangan memang hati kecil kita mengakui itu sudah melampaui batas? Jadi isunya bukan sepedanya oke. Sebuah olahraga yang menyehatkan. Tapi bukankah semua yang overdosis itu nggak bagus? Jangankan sepeda, sholat aja kalau overdosis nggak bagus. Maksudnya ada orang sholat subuh 3 rakaat, kira-kira bagus apa enggak? Ya nggak bagus. Bukan sholat subuhnya yang salah, tapi overdosisnya itu. Intinya banyak orang menyembunyikan dari keluarganya apa yang dia sukai. Tapi bisa nggak kita sembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Nggak bisa disembunyikan. Ada sesuatu yang bermasalah dalam handphonenya, maka dia buat password atau single print dan seterusnya biar pasangannya nggak lihat. Oke, pasangannya nggak lihat, dan itu dia bisa buat secara rapi sampai dia meninggal atau sampai pasangannya meninggal. Tapi memang Allah nggak tahu. Allah tahu. Atau ada yang punya, atau dia beli handphone lagi, dan handphone yang untuk maksiat ini dia nggak pernah bawa ke rumah. Dia hanya taruh di kantor aja. Dia taruh di ruangannya. Apalagi dia bos, udah taruh ruangannya, nggak ada yang berani otak-atik. Semuanya nggak tahu. Adapun yang handphone yang aman itu dibawa ke rumah, dimainin sama anak-anaknya, kadang-kadang dikasih istrinya, dan bersih, ya bersih, karena nomor itu yang bersih. Tapi nomor panasnya itu ada di kantor. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bukankah Allah mengetahui daun yang jatuh dan biji yang jatuh dan ada di bawah 5 lapisan kegelapan? Allah tahu. Apalagi handphone yang ada di kantor, Allah nggak mungkin nggak tahu. Hadirin Allah muliakan, ada yang orang taruh di laptopnya, lalu laptopnya ditaruh ke tempat yang ini. Allah tahu. Allah tahu, semuanya Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada kata rahasia bagi Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Oleh karena itu Hatim Al-Asam
itu pernah mengatakan bahwa ta'ahad nafsaka fi thalath. Coba jaga dan evaluasi dirimu dalam 3 hal. Idza amilta fadhkur nazarallahi ilaik. Kalau engkau beramal, maka ingatlah penglihatan Allah kepada dirimu. Allah Maha lihat loh. Wa idza takallamta fanzur sam'allahi minka. Dan kalau Anda bicara, ingatlah pendengaran Allah yang senantiasa mendengarkanmu. Allah Maha mendengar. Allah tahu apa yang Anda bicarakan. Masih ingat ayat tentang Najwa di pertemuan yang lalu? Wa idza sakatta. Oke, kita diam deh. Aduh, salah juga gue ya. Lakuin sesuatu Allah lihat. Diam, lakukan sesuatu Allah lihat. Kalau bicara Allah dengar. Udah deh, diam aja deh. Wa idza sakatta. Dan kalau Anda diam, fadhkur ilmallahi fik. Ingatlah ilmu Allah yang mengetahui apa yang ada dalam diri dan hatimu. Jadi solusinya bukan hanya diam juga. Kalau batin nggak bisa kita kontrol, kalau hati tidak bisa kita bersihkan, nggak ada gunanya juga diam. Oh, Allah tahu siapa yang sombong, siapa yang enggak, siapa diam pencitraan, siapa diam tawadu, siapa diam secara lisan tapi hati membakar api kebencian, lalu kesombongan, lalu hasad sama orang. Lisan diam, tapi hati meledak-ledak. Allah tahu. Jadi solusinya bukan sebatas diam. Solusinya adalah luar dalam sama baiknya. Itu solusinya. Karena nggak ada yang rahasia bagi Allah. Nggak ada yang bisa sembunyi dari Allah. Maka solusinya adalah tampil dengan performa dalam dan luar sama. Atau luar dalam sama. Itu satu-satunya cara. Itu satu-satunya cara ketika kita membaca innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang rahasia, sesuatu yang ada di bumi maupun ada yang di langit. Kalau gitu kan tampil sama. Ini poinnya. Tampil sama baiknya. Luar dalam. Dalam luar. Tampil sama baiknya. Makanya hanya diam nggak ada pengaruhnya. Kalau Anda melakukan amalan, lihat penglihatan Allah kepada Anda. Kalau Anda bicara, ingat pendengaran Allah mendengarkan Anda. Anda diam, ingat ilmu Allah ke hati Anda. Hadirin Allah muliakan. Makanya Abu Hafs pernah mengatakan, man lam yazin ahwalahu kulla waqtin bil kitab wa sunnah wa lam yattahim khawatirahu fala ta'uddah. Barang siapa yang tidak mengevaluasi dan menimbang kondisi dan kegiatannya di setiap waktu dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak menuduh khawatirnya, atau dia membiarkan pikiran-pikiran yang terbesit dari dirinya. Artinya dia nggak waspada gitu loh. Dia nggak disiplin menjaga. Fala ta'udda. Maka jangan anggap dia orang baik. Orang baik itu
jika dia senantiasa menimbang sikapnya di setiap kondisi, kula waqt, setiap waktu, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Dan Abu Hafs juga mengatakan, idza jalasta linnas, apabila Anda duduk di tengah-tengah manusia, fakun wa'idhan li nafsika wa qalbika, maka nasihatilah dirimu dan hatimu. Wala yughurrannaka ijtima'uhum 'alaik, dan jangan sampai engkau tertipu dengan berkumpulnya manusia di tengah-tengah Anda. Jangan pernah tertipu dengan pujian manusia. Jangan pernah tertipu dengan apresiasi manusia. Jangan pernah tertipu dengan simpati yang diberikan manusia kepada Anda. Jangan pernah tertipu dengan hal-hal positif yang disampaikan manusia tentang Anda. Maksudnya apa? فَإِنَّهُمْ يُرَقِبُونَ ظَاهِرَكَ, karena mereka hanya memperhatikan zahir Anda saja. Yang mereka tahu hanya zahir Anda saja. Wallahu raqibun ala batinik, adapun Allah, dialah yang mengawasi batinmu. Oke, manusia muji kita, tapi kan mereka nggak ngerti luar dalam kita. Jangankan batin kita, kita lakukan apa saja di rumah, emang mereka tahu. Mereka hanya tahu ketika kita ada di hadapan mereka. Mereka hanya tahu apabila kita ada di kajian, misalnya di ruang publik misalnya. Mereka hanya tahu ketika kita ada di kantor misalnya, ada di kampus. Emangnya kalau di rumah mereka tahu apa yang kita lakukan di rumah? Enggak. Dan ketika di kantor pun, di majelis pun, di kajian pun misalnya, atau di sekolah pun, oke, secara zahir kita baik, emangnya mereka tahu batin kita? Pada saat itu kita bukan mencari ridho Allah, kita pengen dipuji mereka, kita ada kepentingan, kita hanya basa-basi. Emang mereka tahu? Sebagian mereka nggak tahu. Kita sombong. Pada saat orang berpikir kita baik, padahal hati kita pada saat sedang hasad sama saudara kita. Emangnya mereka tahu? Pada saat mereka puji kita bahwa kita soleh, padahal di detik itu di hati kita sedang riya, ingin dipuji oleh manusia. Emangnya mereka tahu? Pada saat mereka puji kita atau mengagumi kita, padahal saat itu pikiran kita lagi dihinggapi pikiran-pikiran kotor dan ambisi terhadap dunia dan kesombongan serta ego. Memangnya mereka tahu? Makanya kata Allah, jangan tertipu dengan respon positif manusia. Mereka nggak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan tertipu dengan itu, tapi tampillah secara all out, luar dalam sama, depan belakang sama. Di ranah publik dan di belakang sama. Makanya masih ingat gadis penjual susu ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar memberikan kebijakan nggak boleh mencampur susu dengan air. Lalu ibunya minta dia untuk mencampur susu dengan air. Kata anaknya, wahai ibunda, Umar telah melarang kita mencampur susu dengan air. Kata ibunya, ya tapi kan Umar nggak ada, Umar nggak lihat,
Umar nggak tahu, pasukan Umar juga nggak ada. Kata si gadis, anak gadis tersebut yang bertakwa kepada Allah, kalau Umar nggak tahu, fakaifa bi Rabbi Umar, lalu bagaimana dengan Robnya Umar? Robnya Umar, Rob kita, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tahu. Maka anak gadis itu tidak mau mencampur. Lihat depan belakang Umar sama. Kenapa? Karena muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Makanya Abdul Wahid bin Zaid pernah mengatakan, "Idza kana sayyidi raqiban 'alayya fala ubali bi ghairihi." Kalau Rabbku benar-benar mengawasiku, dan memang itu yang terjadi, maka aku tidak peduli dengan pihak lain. Nggak peduli dengan pihak lain. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ayat ini kalau benar-benar kita renungkan, coba kita simpulkan ya di penghujung kajian kita, ayat ini kalau benar-benar kita simpulkan, benar-benar kita renungkan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ayat yang simpel, nggak ada yang tersembunyi di bumi dan di langit. Maka yang pertama, kita akan memiliki performa yang begitu luar biasa dalam kehidupan. Performa kehidupan yang sama antara di luar dan di dalam. Sama di depan, di belakang. Gak ada bedanya. Seperti gadis penjual susu tadi. Gak ada bedanya. Sebagaimana nasihat dari Abu Hafs tadi. Sama. Dan itu kalau kita punya performa kehidupan demikian, luar biasa jamaah. Luar biasa. Betapa banyak karyawan yang hanya baik ketika di hadapan manajer atau supervisornya saja. Betapa banyak orang bisa bicara bagus, lembut, menarik hanya ketika jam kerja aja. Jam kerja. Di luar jam kerja, dia bertemu dengan orang yang sama, beda lagi gayanya. Padahal ketemu orang yang sama, tapi bedanya ketemunya di luar jam kerja. Beda. Tapi seorang muslim, seorang beriman yang yakin muraqabatullah, maka depan belakang sama. Kondisi normal dan pandemi sama. Kondisi normal dan pandemi sama aja. Nggak ada bedanya. Kondisi kaya, miskin sama. Lagi punya uang, punya kerjaan, dan nggak punya kerjaan sama. Karena Allah melihat. Maka dia tercambuk untuk menjaga performanya sebagai seorang hamba. Ketika lagi nggak punya apa-apa, atau ketika lagi sakit, atau ketika sedang diisolasi, atau ketika hasil positif, dia akan berusaha tampil sebaik-baiknya. Kenapa? Allah Maha mengawasi. Allah lihat nih. Ini Allah lagi lihat. Saya sabar apa enggak? Saya terima takdir apa enggak? Allah lagi lihat saya. Hasil positif, Allah lagi lihat. Yakin dia. Sama persis. Nggak ada bedanya. Sebagian orang sakit itu kalau di depan penjenguk dan itu memperlihatkan dia tegar, dia kuat. Ya saya hanya bisa, bagi saya menghadapi ini hanya dengan cara yang sabar. Wah enak, depan penjenguk. Tapi begitu penjenguk udah pada pulang, hanya dia dengan istrinya udah ngeluh A, ngeluh B, ngeluh C, drop, putus asa.
kayaknya nggak punya semangat hidup lagi. Iya, depan baru kelihatan aslinya. Adapun orang yang muraqabah enggak. Depan orang, belakang orang sama. Lagi banyak uang dan lagi nggak punya uang sama. Karena dia tahu Ar-Razzaq sedang memperhatikan dia. Yang mau memberi rezeki memperhatikan, nggak ninggalin dia. Jadi sama aja gayanya. Performanya sama, jamaah. Performanya sama. Ini yang luar biasa. Jadi dari sisi menjaga dia dari maksiat bagus. Dari sisi kondisi iman kepada takdirnya juga bagus. Karena dia tahu setiap saatnya diawasi. Makanya kan tadi Abu Hafs juga mengatakan hendaknya dia selalu menimbang setiap sikap dan kondisinya di setiap waktu dengan Al-Quran dan Sunnah. Di setiap waktu, karena pengawasan Allah setiap waktu. Nggak ada pandemi libur tuh, nggak ada. Ketika kita lagi diuji dengan kesulitan seterusnya, Allah mengawasi. Ini sabar nggak nih orang? Sabar apa enggak? Yakin sama takdir apa enggak? Nerima apa enggak? Allah lihat. Oke. Jadi performa sama. Masih ingat Arabi? Orang Arab Badui yang jujur sama Nabi SAW. Kan ketika perang Nabi nggak ngeliat Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi lihat apa? Pas Arab Badui itu mengatakan, saya berharap ketusuk dari depan tembus ke belakang. Tapi setelah itu emang yang Nabi perhatikan? Nabi nggak lihat. Tapi kenapa beliau tetap memperlihatkan performa yang sama, padahal Nabi nya nggak lihat. Beliau bukan ring satu Nabi SAW. Beliau bukan seorang pasukan yang kalau berperang di samping kanan Nabi atau di samping kiri Nabi. Makanya ketika jenazahnya dibawa, Nabi tanya, ahu, itu nih orang nih. Itu artinya Nabi nggak tahu kapan beliau tertusuk, kapan beliau tertembus panah, kapan beliau wafat, di mana dia pada saat peperangan. Nabi SAW nggak tahu. Tapi kok walaupun Nabi SAW nggak tahu dan nggak ngelihat, kok sosok ini bisa tampil sama cantiknya, sama luar biasanya. Padahal Nabi-nya nggak lihat SAW. Nabi-nya baru tahu setelah kejadian dan bertanya lagi, ahu. Nabi nggak mengatakan SAW, saya udah tahu, saya udah nggak tahu, saya tahu dia begitu. Enggak, Nabi tanya, ahu. Itu orang tersebut ya, yang kemarin bicara demikian. Iya, sadaqallah fasadaqah. Dia telah jujur dengan Allah dan Allah wujudkan cita-citanya. Nabi tanya. Itu menunjukkan orang ini tidak bareng Nabi SAW selama peperangan. Tapi kenapa performa sama? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Kenapa sebagian kita di depan gurunya Masya Allah, di belakang gurunya beda lagi? Kenapa di antara kita di depan bosnya luar biasa, di belakang bosnya beda? Kenapa banyak di antara kita di depan istrinya Masya Allah, di belakang istrinya beda? Di depan suaminya Masya Allah, di belakang suaminya beda. Di depan orang tuanya ketika mudik dan seterusnya, Masya Allah. Tapi ketika kembali ke kota di mana dia kuliah dan dia hanya sendirian atau balik ke negara yang di mana dia sedang studi di sana, berubah lagi. Karena tidak ada muraqabah. Tidak ada muraqabah. Itu kekuatan agama dan konsep kita, jamaah. Kalau agama kita benar-benar kita jalankan dengan benar dan penekanan dalam masalah akidahnya kuat, tauhidnya kuat, itu performa kita ada orang sama persis. Bahkan mungkin lebih bagus ketika nggak ada orang. Karena Nabi SAW mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amali salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amal solehnya, sembunyikan amal solehnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak.
Barang siapa yang bisa sembunyikan amal soleh, lakukan ketika nggak ada orang lihat, nggak ada orang tahu, lakukan itu. Kecuali syiar. Kecuali syiar, seperti sholat Jumat, atau pakai hijab bagi wanita. Adapun amal bisa dilakukan di nggak ada siapa. Jadi bisa jadi ketika nggak ada orang, itu performanya lebih bagus daripada ketika ada orang. Kenapa? Muraqabah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahid bin Zaid, yang penting dilihat Allah. Lalu yang kedua, dia akan jadi orang yang ikhlas. Dia akan jadi orang ikhlas. Jadi performanya sama, lalu yang kedua dia akan jadi orang ikhlas. Dan dia nggak peduli omongan manusia. Bukan hanya nggak peduli ketika dicela, tapi nggak peduli ketika dipuji. Sebagian orang bisa menahan diri ketika dicela. Gue nggak peduli dengan orang yang mencela gue. Misalnya ada orang mengatakan demikian, atau saya nggak peduli dengan orang yang nyinyir sama saya. Tapi begitu dipuji, senang dia, berharap. Bahkan narasinya sudah dari awal, saya akan buktikan kepada manusia, saya akan buktikan kepada orang-orang itu bahwa penilaian mereka terhadap saya salah. Enggak, orang yang muraqabah nggak peduli. Mau dicela manusia, mau dipuji manusia, nggak peduli. Sebagaimana Abdul Wahid bin Zaid, ketika beliau mengatakan, kalau Allah mengawasi dan melihat saya nggak peduli dengan pandangan orang lain. Saya nggak peduli dengan orang lain. Saya nggak peduli dengan manusia. Mau nyela kayak mau muji, bukan urusan saya. Karena toh mereka puji, kalau Allah melihat saya buruk, nggak ada gunanya pujian mereka. Dan kalau mereka nyinyir dan mencela saya, tapi Allah melihat saya baik, maka nyinyiran mereka juga nggak memudaratkan saya. Jadi udah performanya bagus, ikhlas pula, komplit jamaah, komplit. Lihat bagaimana konsep ini sangat-sangat tinggi sekali. Mereka akan sabar ngadepin kondisi berat. Mereka nggak minta belas kasihan orang. Kenapa? Allah maha lihat. Allah lihat. Tapi kok belum ditolong Allah? Bukan berarti ketika Allah belum tolong saya, detik ini Allah tinggalkan saya. Dan jawaban kedua, emangnya pertolongan hanya tentang kesehatan? Emangnya pertolongan hanya tentang uang? Bukankah hidayah itu pertolongan? Taufik untuk sabar itu pertolongan. Lalu keberkahan itu pertolongan. Itu baru di detik itu, belum di masa yang akan datang. Karena yakin Allah melihat, Allah memperhatikan, dan Allah mengawasi. Sekali lagi, dia akan jadi orang yang nggak peduli dan nggak akan tertipu. Mau semua orang puji dia nggak tertipu. Dia nggak tenggelam dalam euforia. Dia nggak terbang, karena dia tahu bahwa pujian orang hanya melihat dia secara zahir. Batin nggak ada yang tahu kecuali Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita camkan. Semoga bermanfaat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalimat yang pendek, firman Allah yang singkat. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi darinya, sesuatu apapun di bumi dan di langit. Dan saudaraku yang Allah muliakan, jika sebelumnya kita belum mengerti konsep ini, atau masih orientasinya manusia, atau kita punya maksiat-maksiat tersembunyi, jangan berkecil hati. Ini momentum kita memperbaiki diri kita. Inilah hikmahnya Allah kasih hidayah pada pagi hari ini atau pada kajian kali ini. Perbaiki diri kita dan selalu fokus pada muraqabatillah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pengawasan makhluk. Sekali lagi, orang yang benar-benar muraqabatullah, itu dia nggak peduli bagaimana manusia mengawasi dia. Ada seorang yang punya posisi bagus, beliau katakan, kalau mau sadap saya sadap saja.
Kenapa beliau bisa mengatakan demikian? Karena beliau sudah terbiasa dengan konsep muraqabatullah. Maka nggak ada bedanya. Dan beliau juga nggak akan mengatakan hal yang haram. Ini yang perlu kita camkan. Kalau kita beramal atau melakukan aktivitas, ingatlah bahwa Allah melihat kita. Kalau kita bicara, ingatlah Allah mendengar kita. Dan pada saat kita diam sekalipun, ingatlah Allah mengetahui apa isi hati kita. Jadi nggak ada ruang untuk bermuka dua, tidak ada ruang untuk bersandiwara, tidak ada ruang untuk berkelit. Walaupun manusia nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.